Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, nama aku Bumi. Dan di episode video kali ini kita akan membahas tentang game. Ya, jadi beberapa hari lalu aku nemuin sebuah channel YouTube, namanya adalah James Baker. Dia ini adalah seorang pengusaha, kemudian YouTuber yang cukup lucu ya. Untuk seorang pengusaha itu dia cukup humoris dan juga dia adalah seorang gamer. Nah, di salah satu video di channelnya ini, setelah aku menggali-gali ya, gabut ya. Mohon maaf, aku libur stase 1 minggu, jadi tolong jangan dijudge ya. Nah, salah satu video di channelnya ini membahas sesuatu yang sangat menarik buatku dan buat banyak orang, aku yakin, karena cukup relatable ya. Jadi di video itu dia bahas tentang bagaimana orang yang nge-game itu nggak akan sukses. Nah, satu hal yang aku tanyain ketika melihat judul dari video itu adalah kenapa kok cuma nge-game? Apakah distraksi lain nggak bisa bikin orang nggak sukses? Kayak nonton film, kemudian nonton drakor, nonton anime, kemudian hangout sama teman-teman tiap hari, kemudian nge-scroll sosial media. Emang distraksi yang lain selain nge-game itu nggak bisa bikin orang sukses ya? Setelah nontonin videonya sampai habis ya serius sampai habis nih, aku menyadari satu hal yang membuat game itu jauh lebih mendistraksi dibandingkan distraksi-distraksi lain. Kecuali yang itu ya, yaitu si game ini itu masih mendistract kita bahkan ketika kita udah nggak ngegame. Sebagai contoh ya, jadi sebagai contoh kayak gini nih, ibaratkan aku suka main game, ya dua game yang suka, Dota meskipun dulu dan juga CSGO lah ya. Nah, misalkan aku nih main CSGO jam 7 malam lah sampai jam 8 malam gitu. Setelah itu aku pengen ngedit podcast. Nah, ketika udah selesai main CSGO, terus aku gantiin laptopnya ke misalkan Adobe Audition ataupun Audacity gitu lah. Pokoknya editor podcast lah ini ya. Nah, pas aku ngedit podcast itu tiba-tiba aku kepikiran game yang tadi gitu. Coba aku ngelempar bom asapnya agak ke kanan, kayaknya nanti penglihatan musuhnya lebih kehalang dan aku nggak bakal jadi mati. Jadi karena game itu memberi kita sense of freedom, jadi ngasih kita pilihan. Jadi kita yang memilih kemana jalan cerita kita sendiri. Jadi game tuh kayak mensimulasi kehidupan gitu kan. Beda sama film yang misalkan kita cuma lihat aja itu jalan cerita mereka kok bukan jalan cerita kita gitu. Tapi jalan cerita mereka menarik untuk kita lihat kayak gitu kan. Beda dengan game yang memang kita sendiri yang nentuin. Nah, dengan kita sendiri yang nentuin itu kita akan lebih imersif ya, jadi akan lebih ngikut serta gitu ke dalam cerita si karakter ini atau karakter yang kita buat, bahkan kayak di RPG gitu. Nah, tapi yang jadi masalah, yang jadi minusnya di sini adalah minusnya game itu karena kita yang membuat pilihan. Kadangkala ketika kita udah nggak main itu tuh kita ada rasa penyesalan, terus ada rasa penasaran juga, kok si bos level 50 ini nggak mati-mati ya kayak gitu. Nah, itu juga yang jadi masalah besar kenapa game lebih mendistract dibandingkan film ataupun media lainnya ya. Nah, oleh karena itu aku mau bikin challenge ke diri sendiri ya, 30 hari nggak nge-game. Ini kontennya original ya. Tidak mengopi Matt di Avela sama sekali. Jadi akan kita lihat bersama-sama bagaimana saya yang dari dulu dari kecil itu bisanya cuma nge-game ya. Talenta satu, game 2 tidak ada. Jadi dari kecil PS1, PS2, terus harusnya PS3 tapi malah ke PC gitu ya. Akan kita lihat seberapa kuat saya. Tapi nggak dalam 30 hari ke depan, tapi dalam 27 hari. Kenapa? Karena aku udah ngelakuin ini selama 3 hari. Cukup desperate ya sejauh ini. Jadi ketika video game itu hilang dari hidup saya merasa kok banyak waktu luang gitu kan. Terus merasa untuk apa saya hidup gitu. Banyak, intinya banyak banyak pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul gitu lah, yang membuat saya terdiam gitu ya. Oke, jadi akan kita lihat 27 hari ke depan aku akan buat video lagi tentang no game challenge ini. Mungkin kalau aku bikin konten tentang game berarti aku cuma nonton di YouTube ya. Biasanya kayak gitu sih. Aku kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Maafin aku udah ganggu waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode.